Oke, hari ini kita mau bahas mengenai cara move on. Buset. Buset. Ya, banyak kali orang yang gagal dalam hal move on. Eh, Tahu duluan dia. Pengalaman. gini. Kalau diselingkuhin ya, cara move on-nya paling gampang nih sebenarnya. Satu hal yang harus kalian sadarin bahwa kamu tuh bawa dia dalam doa, sementara dia dibawa dalam hotel. Jadi buat apa teman-teman? Baby sih harus hotel, babe. Yang saya harus hotel. Misalkan kamu bawa dia dalam doa, sementara dia dibawa ke dalam hotel, ngapain, Cok? Oke, balik lagi guys di 35 Up Hai. Podcast. Oke, distraction. Not always, but yeah, sure, it did. Oke, hari ini kita mau bahas mengenai cara move on. Buset. Ya, banyak kali orang yang gagal dalam hal move on. We both agree about that. Ya, karena memang ya nggak bisa dikompromi. Memang itu one of the hardest things, maybe. Yeah. I should admit that. So, what do you think? Karena ini aku jabarin di usia kita yang sekarang aja ini, ya. Oke. Karena di zaman dulu beda sekali perbedaannya, gitu. Di usia 20-an yang kita 35 beranjak ke 40. Mungkin lebih dewasa ya. Iya. Ya. Menyikapinya juga jauh lebih wise harusnya. Yeah, should be like that. So, cara move on, apa dulu kasusnya? Karena kan kasusnya beda-beda. Oke, kalau kasus yang paling umum tuh kayak dari yang umum dulu kali ya. Contoh kayak diselingkuhin nih sama mantan. Akhirnya kayak banyak sekali kejadian dia yang diselingkuhin, dia yang merasa nggak berharga. Ya. Normalisasi itu. Jadi kayak ya wajar sih dia selingkuh karena memang akunnya itu yang nggak perhatian sama dia. Kayak banyak banget kan yang kayak gitu. Kayak menyalahkan diri sendiri lah jatuhnya. Nah, kalau yang dengan kondisi yang seperti itu gimana tuh cara nyikapinya? Ini aku berdiri sebagai cowok aja ya. Ya, boleh. Ntar kamu yang sebagai cewek nyikapin seperti apa? Oke. Misalkan kayak cara move on dari mantan kalau diselingkuhin, atau dia berselingkuh sama orang lain. Tahu duluan dia. Pengalaman. Gini. Kalau diselingkuhin ya, cara move on-nya paling gampang nih sebenarnya. Kalau setelah aku lihat lebih dalam lagi. Ini mungkin agak frontal aku ngomongnya, tapi Now you are enjoying, right? Knocking the table. ya. Say no. Buat laki-laki di luar sana, kalau kamu diselingkuhin misal, atau cewekmu dibawa dia berpaling ke laki-laki lain, dan sampai sekarang mungkin kalian masih mendoa-doakan, kalian bawa dalam doa supaya dia kembali lagi.
Jangan sih. Satu hal yang harus kalian sadarin bahwa kamu tuh bawa dia dalam doa sementara dia dibawa dalam hotel. Jadi buat apa teman-teman? Isi hotel, babe. Yang hotel. Misalkan kamu bawa dia dalam doa sementara dia dibawa ke dalam hotel, ngapain, Cok? Mungkin agak kasar saya ngomongnya, tapi itu bisa menampar kalian supaya kalian sadar aja sih. Itu aja sih. Tapi kalau bisa aku buat sederhana lagi, buat lebih simpel lagi, mungkin kalian harus menyadari bahwa kalian harus lebih menyayangi diri kalian sendiri. Ya, Buat apa lagi. kalian perjuangkan orang yang tidak memperjuangkan dirimu? So, forget it, man. ya. You gotta wake up, man. Ya. Gitu. Tapi kalau kita pindah ke posisi yang misalkan apalagi tuh, move on dari mantan yang misalkan dia yang meninggalkan. Dia yang meninggalkan. Atau dia yang gimana? Ya oke, dia yang meninggalkan kalian, misalkan dalam kondisi terburuk, dia nggak make it survive, and then memutuskan tuh cabut aja lah, gitu. Dan akhirnya dia nyesel. Aku nggak tahu endingnya dia nyesel apa enggak. Yang pasti kalau ketika dia menyesal, cowok atau cewek itu menyesal, Berarti dia nggak move on dong. berarti dia nggak move on. At least ada penyesalan di situ, makanya dia nggak move on. Ya. Okay. Oh. Wah, agak susah karena salah di dia gitu. Salahnya di dia gitu. Kenapa nggak dipikir baik-baik gitu? Kenapa nggak lebih mungkin cuman kalian butuh waktu doang untuk mikirin apa yang terjadi sampai akhirnya itu nggak dilakukan, ambil shortcut langsung cabut, bisa jadi ya kalau misal memang kalau di teman-temanku sih kalau di teman-temanku sih penyesalannya itu baik perempuan ataupun laki-laki, kebanyakan di kita kan kebanyakan sudah menikah ya. Kebanyakan penyesalannya mungkin karena anak misalkan, atau penyesalannya karena ada sesuatu yang sudah dibangun bersama, akhirnya itu sia-sia jadinya, atau apapun itu ya yang dikerjakan secara bersama-sama ya. Tapi ketika memutuskan untuk cabut, tidak jarang orang juga sudah sampai di limitnya dia. Dan ketika kalian berani mengambil keputusan seperti itu, ya sudah, kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian sudah putuskan. So, nggak ada yang harus disesalkan lagi. Pasti akan ada hal baik di luar sana, apapun itu yang menanti. Tertinggal waktu aja. Tapi frankly speaking tuh banyak banget tuh quote-quote yang ngebahas kalau biasanya orang yang menyesal ketika meninggalkan, kebanyakan itu di cowok, bener gak sih? Kayak patternnya tuh kalau cowok abis putus, seneng duluan, ntar 3 bulan deh baru kerasa, aduh kenapa kemarin gue cabut ya, dia baik lagi, gitu-gitu loh. Oh, enggak juga sih. Enggak melulus di cowok ataupun di cewek. Kalau di cowok sih harusnya, kalau cowok kalau ngambil keputusan begitu harusnya ya gentle dengan itu gitu, dengan keputusannya dia sendiri ya. Entah itu mungkin kehidupan berikutnya dia lebih baik ataupun tidak lebih baik dari sebelumnya. Niscaya biasanya yang dia punya kehidupan yang baru nih,
dia selalu kayak nge-compare, tau gak sih? Kayak, aduh, kalau dulu aku nggak putus sama si doi nih, masih jalan sama si doi, nggak, dia punya pacar baru nih, udah punya gandengan baru, kan pasti perbedaan sifat dong, perbedaan karakter, cewek baru, cewek lama umpama. Aduh, cewek yang lama lebih baik lagi, kepikiran lagi sama gue, kayak aku kenapa kok tinggalin dia ya? Angel. Loh, sama kamu phone. Susah sih kalau kayak gitu, karena apapun itu yang namanya perpisahan harus dipikir panjang ya. Kalau kamu memang laki ya, karena kan laki soal tanggung jawab itu paling utama gitu. Tanggung jawab dulu yang paling diutamakan kalau dari sudut pandangku. Jadi ketika kamu memutuskan untuk cabut, ya sudah, nggak perlu noleh ke belakang lagi. Itulah jahatnya cowok. Salah satu kebiasaan cowok yang dianggap jahat sama perempuan. Karena ketika cowok udah move on, benar-benar move on nih, wah lihat aja nggak mau. Ya itu mah sama kali, cewek juga gitu, denger aja males. Jangan kayak apaan sih gitu loh. Cuman ya kadang yang jadi pertanyaan tuh kan, kita proses untuk move on-nya sendiri itu gimana? Kalau keadaannya kita yang meninggalkan, kita yang nyesel nih. Oh, prosesnya, caranya. Proses caranya. Cowok ya alihin ke mainan sih, ataupun pekerjaan, karir, atau bisnis apapun itu, larinya ke situ. Karena kalau aku sih lihatnya kayak ketika aku sendiri nih ya, ketika aku udah memutuskan untuk cabut dari apapun itu ya, ya hal yang aku lakuin, apa yang bisa buat aku sibuk dulu, nyaman dulu, tenang dulu. Memang ada sih momen-momen yang ada aja keinget gitu. Pastilah ada keinget. Tapi Oh ada ya? Ada ya? Ya pastilah ada. Kalau keinget pasti ada, nggak mungkin enggak lah. Bukan amnesia sih, cuman move on. Iya. Oke. Keinget, iya pasti ada. Misalkan pergi ke satu tempat yang pernah mungkin ke situ atau apapun itu. Keinget itu bukan berarti rindu, tahu. Tipis tuh. Tapi belum tentu kangen. Belum tentu apa gitu. Belum tentu pengen balikan. Belum tentu masih sayang, belum tentu. Keinget doang gitu. Pas ada momen, oh misalkan contoh tempat, kafe, atau apapun itulah, atau destinasi kemana, pasti ada lah. Iya, karena iya itu alamiahnya kita kan. Ke-record di otak gitu. Nggak mungkin lah bisa dihilangkan itu. Pertanyaannya kangen apa enggak? Gitu loh. Itu loh. Jadi keinget mantan, ya nggak masalah sih menurutku. Nggak masalah. Di satu momen-momen yang pas di satu tempat atau di apa, nggak masalah. Siapa bilang? Kalian juga yang punya pasangan kalian pas ada keinget mantan terus kalian tahu, ya ngapain cemburu? Belum tentu loh. Dia cuma inget doang karena kebetulan di satu tempat yang sama, mungkin mereka pernah pergi bareng. Iya, salahnya di mana? Ya salah ketika mention sih. Nah, aku dulu ke tempat ini sama mantanku loh. iya. Lu cari mati. Itu cari penyakit coy. Iya sih, nggak masalah sih. Tergantung kalian yang nyikapinya seperti apa sih. Karena ya seperti yang aku bilang tadi, keingat belum tentu kangen, belum tentu pengen balikan atau apapun itu, atau masih sayang, belum tentu. Terus apa lagi? Oke. Selingkuh di cara move on untuk diselingkuhin udah. Cara move on untuk kamu yang meninggalkan udah nih. Sekarang terakhir nih kayaknya ya.
cara move on dari yang putusnya karena keadaan. Contoh, nggak dapet restu. Keadaan yang bisa ini. Gak dapet restu orang tua. Iya. Gitu. Keadaan lah harus memisahkan. Dikirim studi ke luar negeri atau mungkin luar planet. Atau mungkin beda agama kali ya. Mungkin. Ditentang, pertentangan, beda status sosial atau apa gitu ya. Lebih kayak gitu. Berat sih memang. Tapi kalau kitanya bisa bener-bener percaya bahwa apapun yang terjadi itu sudah digariskan, ditakdirkan, bisa sih pasti harusnya ngelewatin itu. Karena apapun yang menurutmu baik, belum tentu itu baik buatmu sebenarnya. Ya balik ke situ lagi, nggak ada hukum pastinya. Jadi ya balik ke situ, sadarin itu, satu hal itu, bahwa apapun yang ditakdirkan untuk kamu pasti untuk kamu. Berat memang, berat banget. Karena bukan mereka saling mengkhianati, bukan mereka saling, itu berat banget sih. Karena keadaan kan, itu berat banget. Karena kalau kasusnya tuh diselingkuhin, kasusnya mungkin lu dianggap gak berharga atau apapun itu sih, I'm glad for you. Kalau sampai kamu harus break up atau apapun itu ya putus, ya I'm glad for you. Aku percaya pasti nemu yang lebih baik. Cuman kalau karena keadaan itu yang super berat sih. Dan entah nih, gak semua orang bisa menyadari kata-kata seperti itu, Beb. Kadang tuh acceptance tuh berat banget. Ya pasti. Ya. Pasti. Karena apa ya? Kalau kita hubungin lagi nih sama yang kayak gitu, itu faith. Kita menghadapi hari ini adalah fakta, fact. Jadi ya mungkin harus belajar untuk acceptance dulu kali ya. Iya. Itu dari ketiganya itu yang paling berat sih. Paling berat itu. Makanya kalau ada teman-teman misalnya putus gitu minta saran gitu ke aku, tak tanyain dulu emang salahmu apa. Kalau masalahmu udah yang keadaan, waduh, iki berat sih. berat. Karena cintanya mereka masih bersemi, masih kuat. Cuman karena dipisahkan sama keadaan, udah. Entah itu pertentangan atau apapun. Iya. Nggak ada saling pengkhianatan. Nggak ada yang menyakiti siapapun. Nggak ada yang menyakiti siapapun. Everything just went well. Ya, itu paling berat sih di antara ketiganya. Jadi itu ya, kalian yang seperti yang aku bilang tadi. Kalau menurut kalian gimana? Gitu loh. Kalau menurut kalian punya pengalaman yang berbeda, kalian bisa komen di kolom komentar kita di bawah. Ya, siapa tahu bisa kita bahas di kesempatan berikutnya ya. Ya, setuju. Ada lagi? Udah, that's the last question. Move on. Not easy, but you will be just fine, guys. Jadi sekian dulu. Jangan lupa selalu tungguin episode-episode berikutnya yang akan selalu tayang di hari Minggu. Ya, buat teman-teman di luar sana yang pas lagi santai, lagi istirahat menunggu hari Senin, ngumpulin tenaga lagi untuk hari Senin, kalian jangan lupa buka di YouTube. Kita ada di YouTube nggak sih? Ada. YouTube. Spotify? No. Spotify kita ada nggak sih? Ada ya? Spotify, TikTok, Instagram. Ya. Kalian bisa bebas komen di situ dan kami sih harapannya kalian bisa komen dan siapa tahu ada topik-topik yang bisa kita angkat, kita bicarakan, kita obrolin bareng di sini. Yes. Ya, semoga bermanfaat teman-teman. Bye-bye.